Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukran salatan salam ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, apa kabar Anda semuanya? Bapak pengen ketika Bapak tanya, Anda menjawab alhamdulillah, luar biasa, makin semangat, Allahu Akbar. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, makin semangat, Allahu Akbar. Baik Anda semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah berikan kita kesehatan untuk bisa melaksanakan semua aktivitas kita, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasanya. Baik, biar lebih berkah acara kita, pembelajaran kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Anda, pada kesempatan ini biar lebih sempurnanya acara kita, dipersilakan salah satu di antara Anda yang nantinya akan memimpin doa. Silakan pimpin ya. Oke, baik. Setelah selesai berdoa, tidak kalah pentingnya bagi kita sebagai seorang warga negara yang baik, maka untuk membuktikan bahwa nasionalisme kita tidak perlu dipertanyakan lagi, maka kita nyanyikan salah satu dari nyanyi wajib. Baik, alhamdulillah telah selesai nyanyi wajib. Sekarang Bapak ingin mengecek konsentrasi kita. Oleh karena itu, Ananda silakan. Sekarang Ananda do what I say, but know what I do. Jadi Ananda laksanakan apa yang Bapak katakan. Jadi tidak usah laksanakan apa yang Bapak lakukan. Jadi dari situ nanti Bapak tahu siapa yang konsentrasinya sudah full kepada pembelajaran kita. Baik Ananda ya. Baik, sekarang silakan pegang kepala. Silakan pegang telinga, silakan pegang mata. Ternyata Anda masih ada yang belum konsentrasi. Bapak ulang sekali lagi sampai kita semua sudah konsentrasi. Ya. Baik, alhamdulillah telah selesai. Bapak yakin insya Allah Anda semuanya kita sudah berada di channel yang sama, kita sudah berada pikiran kita di pembelajaran pada kesempatan ini. Namun sebelumnya Bapak pengen memastikan, apakah Anda bagaimana ibadahnya, salat kita tadi pagi, salat semuanya? Alhamdulillah. Gimana tilawahnya gimana? Baca Qur'annya? Alhamdulillah. Baik. Jadi ini kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya terkait dengan membaca Al-Quran surah At-Tin dengan tartil. Kemudian kita juga sudah memahami makna surah At-Tin dengan baik. Jadi pada kesempatan ini kita belajar menghafal surah At-Tin. Baik untuk Anda semuanya, sesuai dengan teori yang telah kita pelajari kemarin bahwa kita baik belajar membaca surah At-Tin, Ustaz sudah ajarkan, Bapak sudah ajarkan kepada Anda supaya kita melaksanakan dengan cara apa? Dengan metode takrir wa taisir, dengan sering-sering mengulang, dengan mengingat bahwa tanda mat itu di situ kita berikan intonasi bahwa agar kita setiap saat melihat tanda mat kita ingat, oh ini gini nih yang tanda mat itu. Tanda mat tadi sudah Bapak ajarkan. Ini alif sesudah fathah, ya mati sesudah kasrah, dan waw mati sesudah dhammah. Baik, Anda semuanya. Jadi oleh karena itu maka sekarang kita coba sebelumnya biar kita lebih paham, Bapak kita petakan surah At-Tin itu. Surah At-Tin adalah surat Makkiyah, surat yang ke-95 yang diturunkan di Mekah atau sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi surah ini diturunkan yang berjumlah 8 ayat. Jadi dari 8 ayat ini kita petakan supaya apa nak? Supaya kita ingat, oh ayat 1 ini karakternya, 2 ini karakternya, 3 ini karakternya. Jadi di sini kita klasifikasikan menjadi 3. Jadi dikelompokkan. Kelompok pertama yakni pada ayat 1, 2, 3 kita pahami bahwa konteks yang terdapat di situ adalah bahwa Allah bersumpah. Yang pertama Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Jadi kita ingat. Kemudian yang kedua demi bukit Sinai, dan yang ketiga demi negeri Makkah yang aman ini. Jadi kata sumpah atau waw qasam ini diawali huruf waw. Jadi ini pengingatnya ya. Jadi ayat pertama 2, 3 diawali huruf waw. Jadi yang kemudian pada pola ini untuk menerapkan ini supaya kita mudah menghafalnya, kita gunakan dengan metode takrir wa taisir tadi. Takrir wa taisir dengan sering-sering mengulang dengan pola intonasi yang sama. Supaya apa? Supaya kita mudah menghafalnya. Ini salah satu contoh dalam pola pertama ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wattini wazaitun. Ayat pertama pola naik. Yang kedua, wa turi sinin. Ayat yang kedua polanya datar. Dan ayat yang ketiga polanya menurun. Wa hadzal baladil amin. Jadi kalau kita gabung ya coba. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baik, kita masuk ke konteks yang kedua di ayat 4, 5 dan 6 itu bahwa itu di situ terdapat ada dua huruf taukid kemudian dilanjutkan oleh huruf istisna. Huruf taukid yang terdapat dalam surah At-Tin yakni laqad khalaqnal. Ada huruf laqad. Laqad artinya penguatan bahwa sesungguhnya laqad khalaqnal insan, sesungguhnya Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini yang harus Anda ingat. Ayat keempat diawali oleh huruf taukid yakni laqad. Ayat kelima diawali oleh huruf taukid juga summa yang artinya kemudian. Summa radadnahu asfala safilin. Pola datar. Dan kemudian yang ketiganya huruf istisna. Ayat yakni pola ketiga dalam surah ayat 4, 5, 6 ini. Ayat ke-6 jadi huruf istisna atau pengecualian. Pengecualian itu kalimahnya kalimah illa. Jadi di sini dapat kita pahami ayat 4, 5, 6 itu dua huruf taukid dan kemudian satu huruf istisna. Baik, kita terapkan di dalam penghafalnya nak ya. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pola naik. Summa radadnahu asfala safilin. Pola datar. Dan kemudian pola turun. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini yang ketiganya. Jadi artinya kita rangkup ini yang hal yang Ananda ulang berulang-ulang terus. Semakin sering kita ulang, artinya tingkat daya hafal kita akan semakin lebih baik, akan semakin lancar, dan Ananda juga pahala semakin sering kita ulang, semakin banyak pahala yang Allah janjikan kepada kita. Karena kita ingat nak ya, bahwa Imam Ali mengatakan di dalam kitab An-Nasal Ad-Diniyah bahwa orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat itu, dalam sholat berdiri dia mendapat pahala sebanyak 100. Kalau dalam sholatnya dalam keadaan duduk misalnya dia sakit, kemudian sholat setelah baca doa iftitah kemudian baca ayat Al-Quran, maka pahalanya itu sebanyak 50. Kemudian ketika dia di luar salat tanpa wudhu, maka pahalanya 25. Kemudian ada juga hadis lain mengatakan bahwa kalau kita membaca Al-Quran tanpa wudhu, itu pahalanya 10. Itu dalam konteks umum. Jadi ini pada konteks yang kedua, bahwa tandanya biar mudah kita ingat diawali huruf taukid dan huruf istisna. Baik Anda semuanya, kita lanjut pada ayat 7 dan ayat 8. Di ayat ke-7 kita lihat bahwa ada di situ fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi diawali oleh huruf fa, fama. Artinya itu maka fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka kenapakah engkau mendustakan hari kiamat setelah meyakininya? Artinya di situ di ujung ayatnya, ayat terakhir ada kalimah alaisallahu biahkamil hakimin, yakni penekanan bahwa bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim atau hakim yang paling adil. Jadi Anda semuanya dari pemetaan ini Anda mudah-mudahan paham. Pada kesempatan ini sebelum kita ditugaskan kepada Anda semuanya, karena kemarin pada saat membaca kemarin Bapak sudah menunjuk di antara kelompok kita siapa yang menjadi tutor di antara teman-temannya, siapa yang menjadi ketua di dalam kelompoknya yang bacanya bagus, kan kemarin sudah dibentuk. Jadi silakan kepada Ananda semuanya dengan metode yang Bapak ajarkan itu, Ananda silakan diterapkan bagaimana supaya kita semangat membaca menghafal ayat Al-Quran. Insyaallah nanti kelompok yang nilai yang hafalannya paling bagus, makharijul huruf, sifatul hurufnya paling bagus, maka dia akan diberikan reward nanti. Jadi mungkin Ananda semuanya pada kesempatan ini mudah-mudahan anak-anak bisa paham terkait dengan pembelajaran kita ini. Baik, silakan selama 20 menit Ananda hafal surat At-Tinnya ya bersama teman-teman di kelompok. Alhamdulillah, baik Ananda semuanya setelah menghafal, baik silakan ditampilkan. Ayo kelompok berapa dulu yang lebih duluan? Silakan. Baik, kelompok 2. Silakan nak. Oke, mantap. Silakan lanjutkan kelompok berikutnya.
Kelompok 3. Bagus juga. Lanjutkan kelompok 1. Alhamdulillah. Jadi di antara ketiga kelompok Bapak perhatikan sudah luar biasa, sudah semangat, sudah lancar semuanya, dan semuanya Bapak berikan hadiah, Bapak berikan bintang. Di samping itu Bapak akan juga berikan kepada Anda tepuk keren ya. Sekarang kita mulai tepuk keren. 2 jempol buat semua. Keren. Alhamdulillah. Baik, Ananda. Alhamdulillah pada kesempatan ini selesai hafalan kita, pembelajaran kita materi tentang surah At-Tin, menghafal surah At-Tin. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Setelah surah At-Tin ini masih ingat enggak? Apa ayat setelah surah At-Tin? Surat Al-Alaq. Oh iya, surat Al-Alaq. Oh, alhamdulillah. Nanda masih ada ingat ya? Karena surat At-Tin surat 95, setelahnya surat Al-Alaq. Jadi tugas Ananda, di samping kita pekan depan akan mengikuti ujian, di samping Ananda Ustaz Bapak suruh untuk menghafal kembali hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah At-Tin. Begitu juga Ananda juga memahami makna surah At-Tin. Di samping itu juga Ananda juga menghafal kembali supaya lancar. Tujuannya apa? Supaya di ujian Ananda enak ketika menjadi ujian. Di samping itu, Bapak tugaskan juga agar Ananda nanti insya Allah nanti bisa memberikan mahkota kemuliaan beserta jubah kemuliaan kepada orang tua Ananda. Maka Bapak menegaskan agar Ananda tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Samping memberikan jubah kemuliaan kepada orang tua kita, maka Rasulullah juga pernah menjanjikan, kata Rasulullah, "Iqra'u faqra'ul Qur'an", bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah oleh Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Mau membaca Al-Qur'an semuanya, Nak? Insyaallah mau. Alhamdulillah. Bapak mendengar jawaban dari Anda cukup sangat senang. Mudah-mudahan Bapak tunggu kehadiran Anda dengan semangat pada pekan depan dengan kesiapan yang siap siaga untuk menghadapi ujian ya. Karena materi kita sudah selesai terkait dengan memahami makna surah At-Tin. Di pada kesempatan ini untuk tugas silakan Anda dikerjakan, ada LKPD yang Bapak tugaskan nanti, insyaallah nanti, dan untuk penilaian keterampilan Bapak juga akan mengecek hafalan surah At-Tin Anda sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan hukum tajwid yang terdapat dalam surah At-Tin. Pada kesempatan ini Bapak terlebih dulu mohon maaf sebelum kita tutup pembelajaran kita, mohon maaf atas kesalahan dan kesilafan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teori yang kita pakai dalam pembelajaran ini teori apa ini? Sebenarnya ini Pak, teori yang kita pakai tadi lupa menjelaskan Pak. Sebenarnya dari awal skenario kita tuh teori kalau dia apa Pak namanya teori everyone teacher here. Jadi teori everyone teacher here ini artinya di setiap kelompok itu sebenarnya semua berhak menjadi guru. Jadi artinya makanya tadi dipilih siapa yang lebih bagus bacaannya. Jadi idealnya tadi minimum maaf juga Pak, saya lupa idealnya tadi kita tanya dulu apa permasalahan terkait dengan pembacaan dan hafalan surah At-Tin apa susah-susahnya. Kemudian baru diselesaikan masalahnya, baru lanjutkan dengan teori itunya Pak. Jadi teorinya Pak. Ya, everyone is teaching here itu model ya, model. Ya, modelnya Pak. Kalau mungkin tutor sebaya Pak. Konstruktivistik ya. Apa namanya Pak? Istilahnya Pak yang konstruktivistik. Jadi pembelajaran itu berpusat pada anak, begitu kan? Iya Pak, ya Pak. Maka model pembelajaran kita di samping apa? Problem based learning, kita punya model namanya everyone is teaching here. Iya Pak. Setiap anak menjadi guru di sini, ya. Iya Pak. Coba dikembangkan lagi ini ya, RPP apa ini? RPP yang keempat dan yang ketiga tuh Pak. 3 ya. Iya Pak. Nanti mana yang kurang di RPP 3 ini dikembangkan lagi di RPP untuk PPL ya. Untuk PPL Pak ya. Jadi mungkin nanti bikin apa lagi nih, RPP lagi dengan materi yang berbeda begitu. Atau PPL-nya nanti berbeda. Berbeda materinya Pak ya. Ya mungkin berbeda saja, persiapan aja nanti RPP lain
Terutama untuk UKIN berbeda itu. Oh ya. Oh kalau gini Pak, kalau materinya masih terkait dengan surah At-Tin, tapi misalnya RPP yang berikutnya boleh berarti Pak? Ya nanti. Dia masih berkisar At-Tin Pak. Jadi kita kan 3 RPP itu Pak. Jadi RPP yang keduanya yang kita gunakan boleh itu Pak. Oke Pak Darita, nanti persiapkan RPP-nya. Kalau berbeda siapkan lagi RPP-nya. Tapi yang jelas di UKIN itu jelas berbeda itu. Oh berbeda Pak ya. UKIN itu nanti uploadnya itu 30 menit itu ya. Iya Pak. Durasi kita. Iya Pak. Jadi sekira kembangkan lagi, lihat lagi tujuan, apakah sudah hot, apakah materinya sudah advance material, modelnya sudah cocok enggak dengan media, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian evaluasi kita sudah sesuai dengan tujuan atau belum, dicek lagi ya. Iya Pak. Di persiapan berikutnya. Sekira demikian saja dengan Pak El dari PAI. Ya insyaallah Pak. Nanti Pak Busro mungkin masuk dia jam 1:30 ya. Iya Pak. Coba hubung lagi beliau nanti. Iya insyaallah Pak. Oke. Ya Pak. Siapa tadi coba suruh masuk lagi? Iya insyaallah Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum. Pak suruh masuk siapa tadi? Iya Pak. Sutarmin. Siapa tadi? Pak Sutarmin Pak ya. Oh iya. Stop recording.